Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan ter-up-to-date untuk Anda dari berbagai tanah air. Dan beginilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, penuh haru suasana rumah duka mendiang Rima Melati di RSPAD. Jenazah artis senior Rima Melati tengah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Jakarta Pusat. Jenazah Rima Melati terlihat di dalam peti berwarna dan dikelilingi dengan beberapa bunga. Suasana rumah duka kini sudah dipenuhi pelayat dari keluarga dan juga rekan-rekannya. Beberapa petugas tengah menyiapkan ibadah untuk sholat jenazah. Sementara itu, untuk awak media sendiri tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di dalam ruang duka. Diketahui sebelumnya, Rima Melati dikabarkan masuk ICU sejak awal Juni 2022. Rima Melati sempat dirawat di Intensive Care Unit atau ICU di salah satu rumah sakit di Bintaro. Saat itu Rima Melati mengalami infeksi dari luka yang terdapat di punggung Rima Melati sehingga menyebabkan ia demam tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, diketahui Rima Melati mengalami infeksi lain, yakni paru-parunya terendam air. Kemudian Rima Melati juga divonis mengidap penyakit ginjal. Keluarga berpendapat penyakit Rima Melati menjalar ke ginjal karena mendiang dirawat lama di rumah sakit dan banyak mengkonsumsi obat. Rima Melati lantas dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, yaitu di Jakarta Pusat sejak 7 Juni 2022. Tindakan yang diambil selanjutnya adalah rutin mencuci darah atau hemodialisis. Rima Melati mulai karir sebagai bintang film di era 60-an. Karirnya begitu gemilang dengan penghargaan Piala Citra pertamanya yang diraih pada tahun 1973 sebagai pemeran utama wanita terbaik di film Intan Berduri. Berita selanjutnya, jalani sidang perceraian dengan Ronald Supraja, Seruni Purnamasari alami stres. Ronald Supraja dan juga Seruni Purnamasari kembali menjalani sidang lanjutan perceraiannya pada Kamis 23 Juni 2022. Di mana agenda sidang tersebut yaitu menyerahkan barang bukti dan mendengar kesaksian dari pihak Seruni Purnamasari. Kuasa hukum Seruni Purnamasari Abdul Hamid Jauzi yang mengungkapkan bahwa kliennya saat ini dalam kondisi tak baik secara mental. Karena berdasarkan pada keterangan dari psikolog, Runi ini mengalami stres sedang. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kendati demikian Seruni Purnamasari masih bisa menjalani kewajibannya dengan baik. Tapi masih bisa bertanggung jawab dengan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk juga mengasuh anak masih bisa bertanggung jawab. Itu keterangan dari psikolog secara tegas seperti kesimpulannya, ungkap dari Abdul Hamid Jauzi selaku pengacara. Di samping itu, Seruni Purnamasari juga tak harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Lebih lanjut, Seruni Purnamasari harus mendapatkan dukungan mental dari orang terdekat untuk memulihkan kesehatannya. Saran psikolog butuh dukungan dari keluarga, termasuk juga butuh konseling ke psikolog. Berikut wawancara dengan Abdul Hamid Jauzi. Kami hadirkan juga dugaannya ada pihak ketiga. Menurut saksi seperti itu dugaannya. Benar atau tidak tentu kami tidak tahu. Tapi kenal nggak Bang dengan orang ketiga itu? Sejauh ini gitu mungkin dari pengungkapan kenal nggak dengan orang? Kalau Mbak Runi mungkin kenal mungkin. Gitu ya. Berarti benar ya ada dugaan orang ketiga? Ada dugaan ada orang ketiga. Itu menurut keterangan ibunya.
seperti itu. Sejak kapan, Bang? Sebenarnya masalah ini sudah lama ya. Persoalan rumah tangga ini sejak 2018 ya. Tadi saksi menyampaikan bahwa pemohon Pak Ronald seringkali berbohong misalnya. Suka juga pergi ke panti pijat. Gitu ya. Itu keterangan dari saksi. Sejak pernikahan itu. Sejak 2000 sudah sejak lama gitu ya, sejak lama. Benar atau tidak, saya tidak tahu kebenarannya. Kami memiliki ada mutasi rekening pembayaran di tempat-tempat tertentu, gitu ya. Itu ada mutasi rekeningnya yang kami miliki. Jadi itu bukti yang tadi diserahkan juga? Salah satunya, itu ya. Dan ada juga foto perempuan. Oh, perempuan. Foto perempuan ada. Lagi-lagi semua kebenarannya saya tidak tahu, ini hanya dugaan saja. Yang penting dari kami, saksi sudah menyampaikan ke hakim, itu saja. Jadi buktinya apa lagi, Bang, selain Ada foto, kemudian mutasi rekening, ada screenshot WhatsApp, gitu. Ada kemudian karena ini terkait kasus anak juga ada akte kelahiran, ada terkait kepemilikan tanah, kemudian kendaraan, itu yang kami ajukan. Oh, soal anak-anak yang kabarnya takut kalau ketemu ayahnya sendiri, benar nggak, Bang? Ya, tadi juga terungkap, sekali lagi Pak Ronald tidak pernah datang untuk menemui anaknya, tidak pernah, gitu. Tidak pernah ada menghalang-halangi, tidak pernah. Telepon itu kadang Pak Ronald lakukan, tapi informasinya anak tidak mau mengangkat, gitu. Ya. Karena nggak nemuin anaknya. Kenapa? Udah berapa lama maksudnya nggak nemuin Sudah anaknya? sejak pisah rumah di Maret ya, jadi sekitar 3-4 bulan. Karena apa Pak? Ada KDRT atau apa gitu? Karena atau apa? Informasinya anak juga tahu persoalan ini gitu ya, sehingga anak-anak juga kemudian dia merasa enggan bertemu dengan bapaknya gitu ya. Bang, balik yang ke tadi orang yang di panti pijat itu sejak kapan ya? Kenapa? Yang pergi ke panti pijat itu sejak kapan? Dari tahun kapan sampai Kira-kiranya, kapan? Bang? Iya, ini bukti yang kami miliki ya, di mutasi rekening itu ada 2011 sampai dengan 2018. Sekali lagi kebenarannya tidak tahu. Tentu itu bukan otoritas saya untuk membenarkan. Tapi ada mutasi rekening, saya tidak tahu. Tapi di situ ada nama-nama panti pijat begitu ya. Mutasi rekeningnya. Daerah mana itu, Bang, kira-kira? Karena di banyak tempat gitu ya. Jadi ya tidak tahu ada di mana saja gitu. Ada juga menyebutkan daerah Blok M gitu ya. Dan ini ada pengakuan dari Pak Ronald kepada istrinya melalui chat WhatsApp. Gitu lah. Ada Berita selanjutnya, Firza Idol tanggapi dikabarkan hilang dan juga kini digantikan oleh orang lain. Firza Idol akhirnya menanggapi kabar mengenai dirinya yang dikabarkan hilang dan kini digantikan oleh orang lain. Dikabarkan menghilang dan kini digantikan oleh orang lain. Firza Idol pun menanggapi dengan santai. Tak lantas membenarkan ataupun menyalahkan kabar simpang siur tersebut, penyanyi berambut gondrong itu hanya mengatakan bahwa hal itu adalah hak masing-masing tiap orang. Itu hak masing-masing lah ya untuk beritakan, ujar dari Firza ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tanggapan aku ya hak masing-masing saja, ibu dari penyanyi jebolan Indonesian Idol itu. Firza pun mengapresiasi bagi kalangan yang mengambil sisi positif dari berita simpang siur yang beredar. Firza pun tak ambil banyak bicara kabar yang belum terbukti kebenarannya itu. Seperti diketahui,
Di media sosial khususnya TikTok ramai video soal kabar Firza Idol. Dalam berbagai video dikabarkan bahwa Firza yang asli menghilang di tahun 2016. Sementara itu, Firza yang kini merupakan orang lain yang menggantikannya. Kabar tersebut beredar lantaran Firza sempat vakum dari Instagram pribadinya kemudian muncul kembali. Dalam kemunculan itu terdapat perubahan penampilan dan juga angel foto yang diunggah Firza di media sosial. Seperti diketahui di media sosial khususnya TikTok, Firza tengah ramai dibicarakan dan sementara itu Firza yang ada kini merupakan orang lain yang menggantikannya. Kabar tersebut lantaran Firza sempat vakum dari Instagram pribadinya dan kemudian muncul kembali. Berikut wawancaranya. Dari awal kita sudah dikasih tahu bahwa konsepnya adalah setiap masing-masing jatahnya dulu. Jadi lagu lama dia harus satu lagu baru. Dan yang menarik adalah masing-masing karena memang pandemi ya, pandemi jadi nggak bisa kita nonton semuanya bareng-bareng juga. Jadi juga tidak bisa mengejar ya. Jadi memang iya di Jogja dia doang. Kalau kita tahu jauh-jauh. Jadi dilakukan semuanya remote. Saya kerja di rumah studio masing-masing. Kita tinggal semuanya master. Jadilah kita ada dalam satu spesifikasi seru itu karena ya masing-masing jadi partai beda-beda. Iya. Dan ini siapa? Kalau saya pribadi merasakan rindunya bernyanyi bareng orang ini. Karena terus terang pandemi 2 tahun ini kan memberikan ada semacam hubungan emosional yang jelas yang gampang untuk kita bisa lewatinya. Jadi ketika tiba-tiba itu kayak semacam itu kayak gitu tuh dampaknya seperti tadi gitu, pelor gitu. Jadi karena bisa berkarya bareng lagi dan pastinya kan ini nggak mungkin cuma jadi kombinasi manusia. Fotonya juga pasang-pasangnya pastinya senang sih ini kayak kita hadir sama. Iya, masih berlangsung acaranya di sini namanya All Together Now. Kami tapingnya itu tahun lalu Oktober 12 sampai 24, 2021, kemudian baru tayang di Saat Times. Di Saat Times di minggu yang lalu Jumat besok ini yang ke episode kelima. Jadi masih ada 2 minggu lagi saya akan di berada di Saat Times yang hari tayangkan. Ajang All Together Now ini asalnya dari UK, lalu udah di franchise di negara juga, antara lain di Italia juga ada, yang mana 2019 juaranya. Berita selanjutnya, sidang perdana Putra Siregar dan juga Rico Valentino didakwa atas pasal pengeroyokan. Putra Siregar dan juga Rico Valentino didakwa pasal alternatif terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap Nur Alamsyah. Pertama, pasal 170 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 351 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelahnya, hakim bertanya apakah Putra memahami apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Putra dan Rico mengaku sudah mengerti atas dakwaan JPU tersebut.
Namun pihak Putra Siregar mengaku bukan berarti menerima dakwaan tersebut, akan tetapi surat dakwaan telah dilakukan secara lengkap. Secara materi kami kurang berpendapat dengan dakwaan, namun secara administratif formal penyusunan surat dakwaan sudah dilakukan JPU secara cermat, lengkap dan juga jelas, sehingga kami tidak melakukan ekspansi, ucap kuasa hukum Putra Siregar yaitu Nur Wafik Warodat. Hakim kemudian mempersilahkan pihak JPU untuk menghadirkan saksi dalam sidang yang digelar, yaitu pada Kamis 30 Juni mendatang. Putra dan juga Riko mendekam di penjara usai diduga mengeroyok Nur Alamsyah di sebuah kafe pada 2 Maret 2022. Peristiwa itu juga menyeret Chandrika jika ia telah diperiksa oleh polisi sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, jika menuturkan Nur Alamsyah putra Riko sudah ada di dalam kafe sebelum ia tiba. Dan jika langsung bertemu dengan Nabila, entah apa yang diperbincangkan keduanya, namun jika sempat menangis sembari berpelukan. Riko yang salah paham mendatangi meja tersebut hingga terjadi dugaan pengeroyokan. Putra selaku teman kabarnya hanya ikut membantu untuk melerai Riko. Putra dan juga Riko mendekam di penjara usai diduga mengeroyok Nur Alamsyah di sebuah kafe pada 2 Maret 2022. Berita terakhir, tangis Widiawati pecah saat tiba di rumah duka. Kabar duka menyelimuti dunia perfilman tanah air. Salah satu di antara talenta hebatnya ialah Rima Melati meninggal dunia. Widiawati sang sahabat pun berduka akan kepergian Rima Melati untuk selama-lamanya pada Kamis 23 Juni 2022. Aktris senior Widiawati pun langsung melayat ke rumah duka di RSAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setibanya di lokasi saat ba'da maghrib, Widiawati tak kuasa menahan tangisannya. Sementara satu persatu pihak keluarga dan juga kerabat tiba di rumah duka. Begitupun dengan karangan bunga. Perjalanan karir Rima Melati sebelum meninggal dunia hampir 100 film sudah dibintangi. Artis senior Rima Melati meninggal dunia pada Kamis 23 Juni 2022. Rima Melati menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto. Dan kabar Rima Melati meninggal dunia diungkapkan oleh menantunya Marisa Tumbuhan. Istri mendiang Frans Tumbuhan meninggalkan 2 orang anak, Aditya Tumbuhan dan juga Haneka Adinda Tumbuhan. Sosok Rima Melati di dunia hiburan tanah air tentu tak perlu diragukan lagi. Tak hanya dikenal sebagai aktris, Rima Melati juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Berikut perjalanan karir Rima Melati di dunia hiburan tanah air. Rima Melati sudah dikenal sebagai publik figur sejak tahun 1960-an. Deretan film pernah dilakoni Rima Melati seperti film Salah Asuh tahun 1972 hingga film Sweet 20 yang tayang pada tahun 2017 lalu. Sampai usianya menginjak 50 tahun, hampir 100 film telah diperankan oleh Rima Melati. Film Juara Sepatu Roda 1958 menjadi debut wanita kelahiran 1937 itu. Karirnya makin melonjak di tahun 1961, yaitu Amor dan juga Humor Jantung Hati, Dharma Wisata, Kasih Tak Sampai dan juga Notaris Sulami. Berkat dedikasinya di dunia perfilman tanah air, Rima Melati pernah mendapatkan penghargaan Piala Citra tahun 1973. Rima Melati mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Intan Berduri. Selain itu, aktingnya juga di film Ungu Violet mendapatkan apresiasi di ajang Festival Asia Pasifik ke-50.
Rima Melati mendapatkan penghargaan Best Supporting Actress di film karya Rako Prijanto. Berikut wawancaranya. Mau dipindah ke ruang biasa, dan karena sudah tiap hari cuci darah ya, yang terbaik buat Mbak Rima ya, karena Mbak Rima itu teman dekat saya, dimana itu baik sekali orangnya, sangat meriah. Dan kemudian sebagai sahabat dekat dari mendiang Rima Melati, banyak kenangan pastinya yang mungkin yang paling teringat buat saya, dimanapun kapanpun selalu teringat, karena dia baik sekali orangnya, humble. Sama siapa saja dia selalu menegur siapa aja, orangnya sangat ramah. Jadi saya tahu ya, saya yang terakhir itu memang dia sudah tidak bisa apa-apa. Ketika sebelum dipindahkan ke sini, ke RSPAD, kan sempat dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Di sana masih sempat, kadang-kadang saya suka panggil lain gitu. Terus saya dia tapi nggak jenis ya gitu, tapi ada reaksi. Ya, yang terbaik buat Tante, tapi mendiang mengeluhkan sakit itu sudah sejak lama atau seperti apa ya Tante? Yang pasti saya ditelepon sama Aditya hari Lebaran ketiga. Dia mengatakan, Tante, Mama masuk rumah sakit. Besoknya langsung saya berangkat langsung ke rumah sakit. Saya besuk beliau. Terima kasih banyak Tante. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk mendapat informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.